Untuk kita semua, di sini saya akan memaparkan hasil laporan bacaan saya yang berjudul Kristus, Victor, dan Kemenangan Orang Kristen Terhadap Kuasa Kegelapan. Kita masuk dalam pendahuluan. Umumnya yang dimaksud dengan kuasa kegelapan adalah kuasa jahat yang ada di dalam dunia, entah itu kejahatan yang dilakukan oleh manusia ataupun dengan setan. Di dalam kekristenan sendiri, kemenangan atas kuasa gelap tidak selalu dipahami dan dialami dengan benar. Hal ini dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, kurangnya pemahaman yang benar tentang realita dan kuasa kemenangan Kristus. Melalui tulisan ini, diharapkan bahwa pemahaman orang Kristen terhadap kemenangan penentu dari karya Kristus atas kuasa kegelapan ini dapat menjadi semakin benar. Kita masuk ke dalam doktrin penebusan dan Kristus masalahnya. Secara teologis, kata penebusan menunjuk pada karya Kristus berhubungan dengan masalah yang diakibatkan oleh manusia dan membawa orang berdosa masuk ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Dengan demikian, penebusan di sini berhubungan erat dengan pemberian dirinya sebagai korban penebusan untuk memenuhi tuntutan ilahi terhadap dosa, dan juga untuk merekonsiliasi hubungan manusia dengan Allah. Dalam teologi Kristen, ada beberapa formulasi yang telah dibuat untuk menjelaskan teori penebusan yang umum. Yang pertama, teori tebusan. Yang kedua, teori pemuasan. Dan yang ketiga, teori pengaruh moral. Dari beberapa pemahaman atau pembahasan teori penebusan di atas, paling tidak ada dua hal yang perlu ditanggapi. Ada semacam ketidakutuhan di dalam setiap konsep yang diajukan, yang dapat menimbulkan masalah, misalnya antara satu teori dengan yang lain dinilai kontradiktif, tanpa memahami bahwa setiap teori diformulasikan dalam konteks yang berbeda. Kita masuk yang bagian kedua, Kristus Victor dan kemenangan atas kuasa kegelapan. Konsep Kristus Victor mengambil bentuk yang paling sederhana dalam pemikiran Martin Luther. Pada dasarnya, pemahaman Luther tentang penebusan sesungguhnya sama saja dengan pandangan reformasi pada umumnya, yaitu penebusan sesuai dengan tuntutan hukum atau bisa dikenal sebagai teori penghukuman, yang mana penebusan ini dipahami sebagai karya Kristus yang menanggung hukum ilahi karena dosa manusia. Namun, dalam pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran penebusan, tampak konsep penebusan Luther lebih dekat kepada pandangan klasik daripada pandangan Latin. Kekurangan konsep Kristus Victor dari Luther di atas telah diisi dan menjadi makin lengkap melalui sebuah pikiran Gustav Emanuel Hildebrand Eulen. Dalam formulasinya, pandangan tentang penebusan, Eulen memakai pendekatan yang berbeda dari pendekatan yang sudah ada sebelumnya. Ia menggunakan pendekatan dramatik. Selain pendekatan dramatik, konsep penebusan juga dipakai Eulen dengan menggunakan pendekatan dualistik. Dengan demikian, kemenangan terhadap kuasa kegelapan itu sudah dijamin realitasnya pada masa sekarang ini. Tetapi pemenuhannya belum akan terjadi sampai Kristus datang untuk kedua kalinya. Kita masuk ke dalam bagian selanjutnya, Kristus Victor dan nyanyian kemenangan. Pada prinsipnya, nyanyian kemenangan ini berfokus kepada beberapa pokok pikiran teologis. Setan dan kuasa kegelapan adalah musuh kerajaan Allah. Kedua, Kristus adalah pemenang dalam peperangan dengan setan dan kuasa kegelapan. Kemenangan ini adalah kemenangan yang sempurna karena dikerjakan dengan kasih yang murni dari orang-orang percaya ini kepada Kristus. Kemenangan atas kuasa kegelapan ini juga bersifat tunggal karena dilakukan satu kali untuk selamanya di atas kayu salib. Sama seperti ketika Allah di atas kayu salib yang sama menyelamatkan manusia dari hukuman dosa satu kali untuk selamanya. Ini berarti juga bahwa tidak ada klaim kemenangan yang lain selain kemenangan di dalam Kristus. Kita masuk ke selanjutnya. Kristus Victor dalam kehidupan dan pelayanan orang Kristen. Dalam pelayanan orang Kristen, peperangan dengan kuasa kegelapan adalah bagian dari pelayanan orang Kristen secara praktis. Maksudnya, ketika orang Kristen terlibat dalam pelayanan apa saja, sesungguhnya ia sedang masuk dalam sebuah pergumulan melawan kuasa kegelapan. Pemikiran ini adalah bahwa pelayanan misi dan penginjilan bukan saja pelayanan yang berusaha untuk membawa orang kepada iman kepada Kristus dan keselamatan dari hukuman dosa, tetapi juga pembebasan dari manusia dari belenggu penguasa kegelapan. Pemikiran ini adalah bahwa pelayanan misi dan penginjilan bukan saja pelayanan yang berusaha untuk membawa orang kepada iman Kristus dan keselamatan dari hukum dosa, tetapi juga membebaskan manusia dari belenggu penguasa kegelapan. Kesimpulan, konsep penebusan telah mengalami pergeseran tekanan dari konsep klasik menuju konsep ortodoks dan sampai kepada konsep liberal dalam sejarah perkembangan dogma Kristen, sehingga arti dan tujuan penebusan entah disadari atau tidak hanya terfokus kepada penebusan atas kuasa dosa maut.
Kemenangan Kristus ini bersifat mutlak dan tunggal. Namun demikian, kemenangan ini adalah kemenangan yang bersifat ekskatologis, artinya sudah dapat dinikmati sekarang tetapi kepenuhannya belum terjadi. Nyanyian-nyanyian apokalistik, khususnya nyanyian kemenangan dalam Wahyu 12 ayat 10-12 mendukung semua konsep ini. Karena itu walaupun orang Kristen sadar bahwa hidup dan pelayanannya adalah sebuah peperangan rohani, namun kemenangan Kristus telah menjadi sebuah faktor penentu yang menjamin kemenangan dalam setiap peperangan itu. Akhirnya kemenangan Kristus adalah sebuah realita yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Sebab hal ini dapat dibuktikan bukan saja secara teoritis tapi juga secara empiris. Terima kasih. Shalom.